Jemaat saya undang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, Dia sungguh indah. Dia sungguh indah. Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas kesehari. Sehingga oleh itu ya Tuhan, kami boleh datang ke rumah-Mu untuk kami boleh beribadah kepadamu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk semua itu ya Bapa. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia.
hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam sorga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat, mari kita menghadap Tuhan dan memohon pengampunan dosa kita dengan mengingat firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami mengaku bahwa oleh karena kekerasan hati kami telah melanggar kehendak-Mu dan tidak taat melakukan segala perintah-Mu. Karena itu sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami berbuat dosa dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan kami, sehingga olehnya kami menyakiti hati sesama kami dan mendukakan hati-Mu, ya Bapa. Demikian pula oleh dosa kami mendatangkan kesulitan, kedukaan, dan penderitaan atas kehidupan kami. Oleh karena itu, ampunilah kami dan sucikanlah kami daripada segala dosa, dan layakkanlah kami hidup di bawah anugerah, berkat, dan kasih setia-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus menolong, menguatkan, dan meneguhkan hati kami untuk dapat membenci segala kejahatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Kasihanilah dan ampunilah kami, ya Bapa. Ya Yesus, tolonglah. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosaku dan dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Jemaat sekalian, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Allah telah memperdamaikan dirinya dengan dunia ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kita. Maka baiklah kita pun saling mengampuni dan saling berdamai, agar dapat menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan. Amin. Jemaat, mari kita membuka Alkitab kita sebagai firman Tuhan pengarahan yang terambil dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang 15 sampai 21. Roma pasal yang ke-5 ayat 15 sampai yang ke-21. Jemaat dapat menyimak dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua.
firman Tuhan. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan kuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidakketaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan, pengarahan bagi kita untuk pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat, marilah kita mengucapkan iman percaya kita yang kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita mempersiapkan hati kita dengan kita memuji Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur pada hari ini kami dapat beribadah di Sabat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami untuk bersama-sama nikmati dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Jikalau pada hari ini Tuhan kami ada untuk beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami mendukung negeri kami yang tercinta ini Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Diberkatilah bangsa kami ya Tuhan, diberkatilah penduduknya, diberkatilah pemerintahannya, dan diberkatilah Tuhan tanah di mana kami tinggal, berdiam, dan mengerjakan semuanya dalam anugerah Tuhan. Pada hari ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sehingga Tuhan Yesus bangsa ini boleh keluar dari segala krisis yang ada. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, ketentraman,
dan damai sejahtera yang daripada Allah dan juga Tuhan pemimpin-pemimpin kami. Diberkati Tuhan untuk memberikan kebijakan dalam segala hal Tuhan Yesus untuk kemajuan negeri ini. Diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus dalam penanganan COVID-19. Tidak jemu-jemu kami berdoa mengangkat ke dalam tangan mengasihi-Mu. Kiranya Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan lawatan-Mu atas bangsa ini menyelesaikan persoalan dan masalah virus COVID-19 ini ke dalam tangan mengasihi-Mu. Baik orang yang terpapar, baik para tenaga medis, dan orang-orang yang sukarelawan Tuhan dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan, dan kemampuan yang daripada Tuhan dapat menyelesaikan virus ini dalam pertolongan-Mu. Tuhan berikan imun yang terbaik, sehingga mereka Tuhan Yesus dapat diberikan kekuatan dalam menyelesaikannya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ananda Amos Cahya Anugrah, pernikahan Bapak Pendeta Ishak Wasimi dengan Ibu Sri Suparmi, untuk Ananda Elvania Yedi Fakra, Ibu Esi Maya Putri dan Saudari Olfris Valeron Ginting. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Tuhan Yesus para hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus dalam anugerah Tuhan dan penyertaan dan pengasihan-Mu Tuhan Yesus menyertai mereka, rumah tangga mereka, kehidupan pribadi mereka diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka tetap dijaga oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan. Masa depan mereka ada dalam genggaman Tuhan yang menyertai memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat, imam percaya jemaat. Tuhan, jikalau hari-hari ini mereka menghadapi iman yang lesu, kalau hari-hari ini mereka Tuhan menghadapi ekonomi yang lesu, kami berdoa minta dalam nama Tuhan Yesus, pertambah-tambahkan iman percaya kami, kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan untuk beroleh keyakinan yang teguh di dalam Kristus, dan biarlah berkat-Mu senantiasa tercurah bagi kami, dengan usaha dan pekerjaan yang kami lakukan di hadapan Tuhan, Engkau kiranya memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan seluruh jemaat dan pemeliharaan Tuhan secara khusus untuk kandungan Ibu Tobing Tuhan Yesus dalam masa-masa Tuhan penantian dalam proses melahirkan. Kiranya tangan Tuhan menolong memberkati hamba-Mu ini, Tuhan berikan kekuatan kesehatan dan anak yang dikandung dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemulihan dari Ibu Tia pasca operasi. Tuhan kiranya memberkati menolong Ibu Sudarwati dan Ibu Tebu Rumah Nurung. Kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu pemulihan dan berkat Tuhan, menyertai memberkati keluarga ini Tuhan untuk beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Dalam berkat-berkat Tuhan boleh mereka terima dalam pemulihan kesehatan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang jauh maupun yang dekat, baik dalam studi maupun dalam pekerjaan mereka. Kiranya tangan Tuhan menolong memberkati mereka. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan ekstra, pemeliharaan Tuhan yang terbaik. Karena kami jauh Tuhan Yesus tidak menjangkau mereka, tapi kami percaya bahwa Allah kami yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus sanggup memelihara yang terbaik bagi hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Kami berdoa dana yang dibutuhkan dan juga Tuhan kami yang memikul tanggung jawab ini. Tuhan berikan kemampuan, hikmat, kasih karunia bagi kami dalam mengelola seluruh kekayaan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami Tuhan kelola. Sehingga Tuhan Yesus dapat kami selesaikan pembangunan ini dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh MPH Sinode dengan seluruh jajarannya. Baik program pelayanan dan juga pembangunan serbaguna, gedung serbaguna, kami serahkan dalam tangan mengasihi-Mu. Berkat Tuhan menyertai memberkati Tuhan Yesus pemimpin kami, sehingga mereka Tuhan dapat terpelihara baik dan memberikan hikmat kekuatan daripada Tuhan menyertai memberkati, sehingga dapat membawa kemajuan-kemajuan dalam pelayanan di seluruh jajaran GKI. Kami berdoa juga Tuhan untuk rumpun Nusa Tenggara, suku Mbojo, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Kiranya mata rumpun suku ini Tuhan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Diberkatilah suku ini Tuhan, diberkatilah Tuhan negerinya, diberkatilah penduduk-penduduknya dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan pada hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu, urapi dan berkati kami. Berikan kami telinga yang mendengar, hati yang memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami yang pada hari ini yang di rumah kami masing-masing yang mendengarkannya, juga diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini. Berbicara Tuhan, urapi berkati hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan kuasa Tuhan yang bekerja sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan dalam nama Yesus Kristus.
Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih kita dalam ibadah di rumah kita masing-masing, dalam pergumulan kita Bapak Ibu, yang kita pasti menantikan Bapak Ibu di rumah kita masing-masing, kapan kita bisa ibadah bertemu dengan saudara-saudara seiman, kita dapat berkumpul di gereja yang kita cintai ini, untuk kita duduk bersama-sama beribadah. Mari kita bersama-sama berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jikalau hari-hari ini kita mulai lemah, kalau hari-hari ini kita mulai lesu, kalau hari-hari ini kita mulai Bapak Ibu kehilangan kekuatan, gairah dalam iman percaya kita, percayalah satu hal Bapak Ibu, bahwa segala hal yang kita alami hari-hari ini adalah mungkin ujian dari Tuhan, dan juga tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang hari-hari ini harus kita lakukan? Banyak berdoa, banyak bersandar kepada tangan Tuhan yang hidup, banyak kita berdoa sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan sungguh-sungguh, supaya kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-36 sampai ayat yang ke-46, di bawah satu tema, yaitu mati versus keselamatan. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai yang ke-46. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menyaksikan acara tayang ibadah ini, yang membawa Alkitabnya di rumah. Mari kita membuka dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 46. Saya akan membacakannya bagi kita, kita simak dalam kitab kita masing-masing. Kemudian pada waktu persembahan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah Ia melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam pari itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujangnya itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasanglah keretamu dan turunlah, janganlah sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika kita Bapak Ibu dipertanyakan kepada kita satu pertanyaan demikian, adakah yang mau mati hari-hari ini? Adakah yang mau mati hari ini? Mungkin ketika kita mendengar kata ini, kalimat ini, kita berpikir dalam hati, ini pertanyaan konyol. Aneh, sebab siapa yang mau mati hari ini? Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari-hari ini banyak orang yang masuk dalam fase di mana ia menjadi frustasi, yang di mana dia memiliki tekanan hidup, tuntutan hidup yang harus dia penuhi. Namun ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia tidak berdaya untuk mencukupi dan menjawab semuanya itu.
Sehingga ada banyak orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengakhiri hidupnya. Ada banyak orang Bapak Ibu tanpa berpikir panjang Bapak Ibu, daripada dia Bapak Ibu mengalami tekanan yang amat sangat dalam dirinya, mungkin pikirannya demikian, maka lebih baik aku mengakhiri hidupku sampai di sini saja. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik bagi sebagian orang, hal kematian adalah sesuatu yang menakutkan. Tetapi ada bagian orang yang lain, dalam sisi yang lain, kematian adalah sesuatu yang diinginkan supaya selesai sudah persoalan, selesai sudah pergumulan, selesai semua tuntutan-tuntutan hidup dalam hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun apa jadinya kepada orang yang percaya? Apakah juga ketika orang percaya harus takut dengan yang namanya kematian? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak harus menjadi takut terhadap yang namanya maut atau kematian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berarti tidak takut dengan kematian, bukan berarti Bapak Ibu hari ini kita berdiri di tengah jalan dan berkata, "Hai maut, mari aku samperin engkau." Tidak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata tidak takut dengan maut artinya tidak menjadi frustasi ketika kita Bapak Ibu menjelang hidup kita Bapak Ibu, kita mulai Bapak Ibu menghembuskan nafas terakhir dan kemudian Bapak Ibu kita meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, tidak menjadi sebuah momok yang menakutkan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata orang-orang percaya ketika mati di dalam keyakinannya di dalam Kristus, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kekuatan, ada kuasa di dalam kematian itu sendiri. Nah, saya ambil Bapak Ibu salah satu firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-42 sampai 44. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita percaya, orang-orang yang percaya kepada Kristus, ketika kita mati, tubuh kita yang fana ini, yang memiliki batas usia ini akan digantikan dengan tubuh yang kekal. Kita yang mengalami kesakitan di dalam tubuh ini, oleh karena selama kita masih tinggal di dunia ini dengan tubuh yang fana, kita menghadapi yang namanya kelemahan-kelemahan tubuh, maka Tuhan akan menggantikannya dengan tubuh yang tidak dapat binasa, yang tidak mengalami sakit penyakit lagi, yang tidak mengalami kelemahan-kelemahan. Dengan tubuh yang baru Tuhan akan gantikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa orang percaya tidak menjadi sesuatu momok yang menakutkan tentang kematian? Karena ia memiliki satu keyakinan bahwa tubuhku akan digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa, dengan tubuh yang tidak dapat hancur, yang tubuh yang tidak dapat mengalami kesakitan terhadap kelemahan-kelemahannya. Nah, inilah yang disebut dengan tubuh kekekalan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah janji Tuhan kepada kita. Inilah yang seharusnya kita pegang. Inilah seharusnya kita memiliki keyakinan bahwa aku akan pulang ke rumah Bapa di surga. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika seorang percaya kepada Kristus meninggal, maka ada satu tulisan di dalam bingkai papan bunga, dikatakan telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan memiliki keyakinan bahwa ketika aku dipanggil oleh Tuhan dalam kematian, maka aku akan pergi ke rumah Bapakku yang di surga. Tubuhku akan digantikan dengan tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah iman percaya kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ini penting bahwa orang yang percaya kepada Kristus akan mengalami yang saya katakan tadi. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Jadi Bapak Ibu, bagi orang yang percaya hal ini didapatkan.
Bagi orang yang percaya kepada Kristus, hal ini dia terima. Nah, perhatikan Bapak Ibu teks yang telah kita baca. Dalam perjalanan iman bangsa Israel mengalami pasang surut dalam iman percaya mereka kepada Allah. Pada zaman Elia, bangsa Israel mengalami kemunduran iman dengan menyembah dewa Baal di ayat yang ke-21. Bangsa Israel kehilangan pegangan dan keyakinan di tengah-tengah kemajemukan masyarakat dengan penyembahan yang banyak dewa dan keyakinan yang mereka anut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita hari-hari ini juga mengalami hal yang sama? Di manakah mujizat Tuhan? Di manakah kuasa Tuhan? Aku beribadah kepada Tuhan, aku berdoa kepada Tuhan, namun tidak mendapat apa-apa, tidak terjadi apa-apa dalam hidupku. Bapak Ibu, bangsa Israel mengalami degradasi iman, kepercayaannya oleh karena mereka tinggal di kemajemukan orang-orang yang percaya kepada banyak ilah dan banyak keyakinan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita belajar untuk tidak goyah ketika kita ada ditinggal di tengah-tengah kemajemukan masyarakat. Kita tinggal di tengah-tengah dunia ini. Bukankah Tuhan berkata bahwa engkau adalah terang, engkau harus tinggal di dalam kegelapan supaya engkau menyinari banyak orang, sehingga terang itu bercahaya dan banyak orang diberkati dengan cahaya terang itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi Bapak Ibu, yang namanya saya katakan pasang surut dalam mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, itu pun terjadi kepada orang Israel pada saat itu. Nah, mari kita melihat, menyaksikan Bapak Ibu untuk kita semakin teguh iman, untuk membawa kita semakin kuat iman kita, seperti ikan di laut, hidup di laut, tapi tidak membuat dagingnya menjadi asin. Nah, bagaimana juga supaya hidup kita di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat, tetapi kita tetap memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil Kristus itu sendiri, supaya kita tetap tidak akan tergoyahkan, tidak menjadi pudar iman kita hanya karena persoalan-persoalan sepele yang membuat kita akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian itu pasti. Sesuatu yang tidak dapat ditunda atau dihalang-halangi. Namun ketika kita masuk dalam tahap atau fase dalam masa-masa kita menghadapi kematian itu, apakah kita memiliki keyakinan ataukah kita memiliki iman bahwa kita telah diselamatkan? Pilihlah hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana kita memiliki posisi. Apakah hidupku telah diselamatkan oleh Yesus Kristus? Ataukah hari ini aku belum menerima Tuhan Yesus walaupun aku sudah menjadi Kristen sejak aku lahir? Berikut ini sikap kita memilih Kristus menjadi jalan satu-satunya menuju keselamatan adalah ada 3 poin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sikap kita dalam memilih Kristus menjadi jalan satu-satunya menuju keselamatan. Apa yang menjadi sikap kita? Hal yang pertama, ayat yang ke-36, firman Tuhan katakan demikian. Kemudian pada waktu persembahan korban petang tampilan Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Hal yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap kita adalah tentang doa. Doanya Elia adalah supaya diketahui oleh orang, Engkaulah Allah di dalam diriku. Atau di tengah-tengah orang Israel, supaya diketahui orang bahwa ada Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau zaman sekarang saya mengatakan bahwa supaya diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di dalam diriku. Dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh banyak ilah-ilah, boleh banyak agama-agama, boleh banyak orang menawarkan jalan keselamatan, tetapi keyakinan satu yang pasti, bahwa hanya ada di dalam Yesus Kristus sajalah satu-satunya jaminan keselamatan dalam hidup kita.
Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang keberagaman keyakinan dan kepercayaan membuat iman semakin tergerus dan semakin terkikis. Sebagian orang percaya ini menjadi beban yang sangat penting untuk digumuli. Untuk generasi mendatang yang tetap berpegang pada suatu keyakinan hanya di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memiliki keyakinan dan kita juga memiliki beban untuk bagaimana supaya kita tetap berpegangan kepada keyakinan kita di dalam Kristus. Sama seperti Elia. Elia memiliki beban yang sangat di hadapan Tuhan tentang persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel pada saat itu. Bagaimana supaya bangsa Israel kembali kepada Allah yang membawa mereka keluar daripada tanah Mesir, dan kemudian menggumulinya, Elisa menggumulinya, dan bagaimana supaya keyakinan kepada Kristus itu sungguh-sungguh ada di dalam hati orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini adalah doa Elia kepada Allah. Oleh sebab banyak orang Israel telah meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa Baal. Isi dari doa Nabi Elia adalah, tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu ya Tuhan. Supaya apa? Supaya orang Israel tahu bahwa Engkaulah Allah dan tidak ada yang lain. Di tengah-tengah ketidakpastian tentang keyakinan bangsa Israel, Elia berdoa demikian, agar diketahui semua orang bahwa hanya Allah Israel sajalah Allah dan tidak ada yang lain. Bapak Ibu, cukup menarik doanya Elia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di zaman sekarang banyak gereja Bapak Ibu menonjolkan kepada show of power tentang Tuhan, menunjukkan kuasa Allah atau pertunjukan kuasa Allah dengan mengedepankan mujizat-mujizat, karunia-karunia roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu tidak salah. Bapak Ibu, itu tidak salah selama itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Namun satu hal yang perlu diperhatikan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul bukan hanya dari mujizat saja, iman timbul bukan dari perkara-perkara yang Tuhan tunjukkan kuasanya, tetapi juga dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan yang menimbulkan kekuatan iman. Nah, yang menariknya adalah dalam doa Elia, ia meminta supaya kuasa Allah bekerja. Elia meminta supaya kuasa Allah bekerja. Yang menariknya, Elia meminta bukan untuk kepentingannya. Elia meminta bukan untuk mencari keuntungan dari kuasa Allah yang bekerja pada saat itu. Namun doa Elia rindu agar kehormatan, kejayaan, dan keagungan Tuhan dan kemuliaan Tuhan dipertahankan demi kepentingan Allah itu sendiri. Elia meminta supaya apa? Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu di depan mata banyak orang, supaya nama-Mu ditinggikan dan orang berkata bahwa masih ada Allah di tengah-tengah Israel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang diinginkan oleh Elia. Elia meminta Tuhan bukan untuk kepentingan Elia, bukan untuk mencari keuntungan bahwa Elia adalah nabi yang diurapi dan memiliki kuasa Allah yang bekerja ketika dia berdoa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Elia berdoa dan ia rindu supaya kehormatan, kejayaan, keagungan itu menjadi milik kepunyaan Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan sendiri, supaya setiap mulut mengaku dan setiap lutut bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti Bapak Ibu kejadian di dalam Injil ketika Yesus menerima mujizat dan menyatakan mujizat dan kuasa ilahinya kepada banyak orang Israel di hadapan murid-muridnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kalimat yang cukup menarik bahwa Yesus mengatakan, permuliakanlah aku ya Bapa, sebab aku telah mempermuliakan engkau. Dalam Yohanes 5 ayat 19 dan Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-5.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus melakukan segala sesuatu, mujizat dan hal lain sebagainya, hal lain spektakuler pada saat itu, bukan untuk kepentingan Kristus, tetapi untuk kepentingan Allah Bapa, sehingga nama Bapa ditinggikan. Tuhan Yesus tidak mencari Bapak Ibu kemuliaan untuk dirinya sendiri, tetapi Dia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menonjolkan dan mempermuliakan Bapa yang di sorga. Oleh sebab itu, hal yang sama yang seharusnya kita lakukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berdoa, biarlah bukan hanya untuk kepentingan kita. Biarlah hari-hari ini kita berdoa supaya ada pertobatan bagi banyak orang. Biarlah hari-hari ini kita berdoa supaya ada mujizat Tuhan, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk nama Tuhan yang ditinggikan. Agar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemuliaan terbit atas kita yang percaya kepadanya, sehingga kita menjadi berkat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan oleh kuasa Tuhan yang bekerja di antara kita orang percaya. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-37 firman Tuhan katakan demikian. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Hal yang kedua setelah berdoa Bapak Ibu, sikap kita adalah pertobatan. Hanya Tuhan yang membuat orang bertobat. Sebagai seorang hamba Tuhan, tentu ini pergumulan yang berat yang dialami oleh Elia Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dalam pelayanannya dan pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel yang hatinya berbalik Bapak Ibu dan tidak mempercayai Bapak Ibu Allah kembali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini pergumulan yang terbesar yang dihadapi oleh Elia. Sama halnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah pun bergumul kepada orang Israel. Mengapa hati mereka Bapak Ibu berbalik dan kembali menjauhi Tuhan? Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di balik ucapan Nabi Elia ada kata-kata yang luar biasa. Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Nabi Elia adalah hamba yang memberitakan jalan keselamatan di dalam Tuhan. Namun Elia percaya bahwa hanya Tuhan saja yang dapat membuat hati manusia bertobat. Dapatkah kita melakukan hal yang sama dan berkata, aku ini hamba-Mu, pakailah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, sebab Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Ataukah justru kita puas ketika ada orang yang bertobat, ketika ada orang yang kita baptis, ketika ada orang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan percaya kepada Kristus, kemudian kita membesarkan hati kita dan kemudian kita bangga kepada diri kita dan kita lupa bahwa itu semua oleh karena anugerah dan pekerjaan Kristus dalam diri kita. Kita menjadi percaya kepada Kristus memiliki satu tujuan, yaitu menjadi saksi dari apa yang kita telah terima dari Tuhan kita Yesus Kristus tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari diri kita. Oleh sebab itu pemberitaan Injil bukanlah sebagai tugas dari hamba Tuhan. Pemberitaan Injil bukanlah tugas dari penginjil. Pemberitaan Injil bukanlah tugas dari segelintir orang-orang yang terpanggil untuk menginjili atau memberitakan firman Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas dan tanggung jawab pemberitaan Injil adalah tugas tanggung jawab semua orang yang percaya kepada Kristus. Namun satu hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang percaya lewat pemberitaan kita, itu bukanlah sebuah usaha kita untuk meyakinkan orang kepada Kristus. Itu bukanlah suatu kuasa yang oleh karena kita maka orang boleh percaya kepada Kristus. Namun itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membegahkan diri. Kalau hari ini kita dapat berbicara tentang Kristus kepada banyak orang, itu bukan karena kita, tapi oleh karena kuasa Tuhan yang bekerja atas diri kita. Teks lain dalam firman Tuhan Lukas 10 ayat yang ke-20, firman Tuhan katakan demikian. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu penegasan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang diberikan kuasa untuk memberitakan kedatangan Tuhan sudah dekat, dan kemudian dalam perkataan mereka diberikan kuasa untuk menaklukkan si jahat. Tetapi justru Tuhan Yesus berkata, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi Tuhan berkata, bukan karena perkara kuasa sehingga engkau membesarkan diri, bermegah terhadap dirimu sendiri, tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Engkau telah diterima bukan oleh karena pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil itu sendiri, tapi oleh karena imanmu, kepercayaanmu kepada Kristus. Jika Tuhan yang membuat orang bertobat, mengapakah kita capek-capek memberitakan Injil? Ada anggapan orang seperti itu. Jikalau karena Tuhanlah yang membuat orang bertobat, mengapa kita capek-capek memberitakan Injil? Bisa saja toh Roh Kudus yang menyampaikannya kepada orang itu. Bukankah ada kesaksian banyak orang lewat Roh Kudus, lewat kuasa Allah yang bekerja, lewat mimpi dan penglihatan? Ada banyak penyataan-penyataan Allah sehingga membuat orang itu percaya kepada Kristus. Jadi mengapa kita harus menginjili? Mengapa kita harus memberitakan firman Tuhan? Mengapa kita harus memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan kepada banyak orang? Bapak Ibu perhatikan dalam Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ketika kita percaya kepada Kristus, ketika aku memegang teguh keyakinan di dalam Kristus, maka kita disebut saksi. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita adalah saksi. Saksi dari apa? Dari kelahirannya, kematiannya, karya-karyanya, sampai kenaikannya, dan janjinya kedatangan yang kedua kali, kita adalah saksi dari semuanya itu. Oleh sebab itu, mari kita tanamkan dalam hati kita, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku kalau aku tidak mewartakan tentang keselamatan kepada orang yang belum kenal tentang keselamatan. Bandingkan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ucapan Paulus ini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mari kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memiliki pegang teguh tentang hal ini, bahwa aku harus memberitakan Injil bagi banyak orang. Aku harus menceritakan Kristus kepada semua orang karena aku telah mengalami Kristus dalam hidupku. Hal yang ketiga yang terakhir Bapak Ibu, ayat 41, firman Tuhan katakan demikian. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Nah, ayat yang ke-42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Nah, hal yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah doa, kemudian pertobatan, hal yang ketiga Bapak Ibu tentang keselamatan. Nah, ini kita masuk ke dalam intinya. Keselamatan itu adalah berbicara tentang anugerah. Oleh karena anugerah, maka aku diselamatkan. Ada sesuatu yang menarik di dalam Kejadian sebelum hujan turun. Ada hal, 3 dugaan-dugaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang saya mau mengajak untuk kita untuk memahami dan mengerti tentang dugaan-dugaan ini. Apa yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hujan turun setelah terjadi pembantaian Nabi-Nabi Baal? Saya ulangi sekali lagi, yang pertama, apakah hujan turun setelah terjadi pembantaian Nabi-Nabi Baal? Jadi Nabi Baal dibantai maka turun hujan, seperti itu. Hal yang kedua, apakah hujan turun setelah Nabi Elia mempersembahkan korban kepada Allah? Karena pada saat itu Elia mempersembahkan korban kepada Allah, maka turunlah hujan. Hal yang ketiga Bapak Ibu, yang kita menduga-duga, hal yang ketiga, apakah hujan turun setelah orang Israel berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah, sehingga Allah
terkesima sehingga Allah terketuk belas kasihannya sehingga menurunkan hujan bagi bangsa Israel karena ucapan Tuhan dialah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang dalam teks ini tidak dijelaskan tentang apa yang membuat akhirnya hujan itu turun. Dan kemudian Allah sendiri tidak pernah berbicara dalam teks ini Bapak Ibu tentang sesuatu hal mengapa akhirnya Allah menurunkan hujan kepada orang Israel. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ayat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ini, saya ada menemukan dua hal Bapak Ibu yang cukup menarik dari ayat 41 ini. Hal yang pertama Bapak Ibu, dari doa Elia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bandingkan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17. Ini Yakobus Bapak Ibu mengambil satu petikan Bapak Ibu tentang Elia. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5 ayat yang ke-17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah Bapak Ibu, Yakobus memetik ini dalam tulisannya Bapak Ibu, mengambil satu contoh kisah dari Elia Bapak Ibu ketika dia berdoa. Nah Elia berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga tidak turun hujan selama 3 tahun 6 bulan. Dan kemudian dengan sungguh-sungguh lagi, kemudian akhirnya hujan turun ke bumi dan mengeluarkan buahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, konteks ini adalah berbicara tentang doa yang sungguh-sungguh adalah kunci perubahan dan kuasa mujizat Tuhan yang bekerja. Oleh sebab itu, kerjakanlah dalam iman kita dalam segala sesuatu dengan kesungguhan hati. Beribadah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, melayani juga dengan sungguh-sungguh, memberikan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi segala sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan, apapun yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, kerjakanlah segala sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dalam teks ini Bapak Ibu, di ayat 41 Bapak Ibu, ada orang mengira bahwa oleh karena korbanlah maka Tuhan menurunkan hujan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah tertarik dengan materi. Walaupun sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadangkala kita memberi persembahan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, bukan Allah tertuju matanya kepada korban bakaran, emas, perak, uang, dan lain-lain yang bersifat kebendaan yang menarik hatinya Tuhan. Namun kesungguhan hatilah yang membuat Allah tertarik dan melakukan kuasanya atas doa-doa kita. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejadian. Saya kemarin memberitakan firman Tuhan tentang Kain dan Habel. Nah, mengapa persembahan Kain dengan Habel itu dipisahkan oleh Tuhan? Nah, persembahan Kain ditolak oleh Tuhan, tetapi persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Kita berpikir begini, Kain mempersembahkan buah-buahan karena Tuhan tidak suka dengan buah-buahan. Tetapi Tuhan suka dengan korban binatang sehingga mengindahkan korban persembahan daripada Habel. Salah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah Bapak Ibu tertarik kepada materi bersifat kebendaan apapun yang dipersembahkan. Tetapi Allah tertarik kepada hati. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa dalam kejadian Bapak Ibu diceritakan bahwa Kain Bapak Ibu mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu diberikan kepada Tuhan. Tetapi Habel Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mempersembahkan lemak-lemaknya, mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Itu adalah satu ungkapan hati daripada Habel dalam kesungguh-sungguhannya dengan mempersembahkan korban yang terbaik dengan kesungguhan hati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan karena materi, kebendaan atau korban sehingga membuat Allah tertarik kepada persembahan Habel, tidak. Tetapi Bapak Ibu, kesungguhan hati Habel lah yang Allah lihat sehingga membuat doanya dijawab dan persembahannya diindahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kunci Bapak Ibu, bahwa oleh karena anugerah kita boleh mendekat kepada Allah
Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam anugerah itu ternyata dituntut daripada kita kesungguhan hati. Jadi kalau kita Bapak Ibu dalam segala hal yang kita kerjakan di hadapan Tuhan tidak sungguh-sungguh, maka Bapak Ibu tidak ada faedahnya kepada kita, tidak ada gunanya. Bahkan justru mungkin persembahan kita akhirnya ditolak oleh karena Tuhan, karena kita tidak memiliki kesungguhan hati. Hal yang kedua, dalam teks ayat 41 ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengandung makna semuanya oleh karena kasih karunia. Hujan yang turun dari langit bukan semata-mata karena korban, bukan karena pembunuh nabi-nabi Baal, bukan karena doa yang diucapkan oleh Elia semata-mata sehingga hujan itu turun. Artinya bukan usaha manusia dengan segala kebaikannya, segala kesalehan dan pemberiannya, dan amal ibadahnya ia beroleh berkat dan keselamatan. Namun semuanya oleh karena kemurahan Tuhan dan kasih karunia-Nya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang Tuhan menuntut daripada kita kesungguhan. Tetapi Bapak Ibu, dari mana dihasilkan kesungguhan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Oleh karena kasih karunia. Ada banyak orang hidupnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menjadi sungguh-sungguh untuk dia beroleh selamat. Ada orang dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan supaya dia beroleh sorga. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kacamata iman Kristiani Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya ini adalah semuanya kesia-siaan. Oleh sebab kasih karunia, dalam Efesus 2 ayat yang ke-8, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks yang lain, dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, ada satu kalimat berkata demikian, bahwa kebaikan kami itu seperti kain kotor. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di teks Yesaya 64 ayat yang ke-6, maaf kalau saya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan menjelaskannya, kain kotor itu apa sih yang dimaksud kain kotor? Kain kotor dalam terjemahan bahasa Ibraninya mengambil kata kebeget. Kebeget dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris NIV mengambil terjemahan kata kain kotor itu adalah seperti kesalehan manusia diukur sejajar dengan kata filthy rags. Filthy rags, atau Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bukakan bahwa dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris itu, kain kotor itu adalah seperti kain pembalut wanita yang sudah dipakai. Artinya kain yang sangat menjijikkan dan najis di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata kain kebaikan kami seperti kain kotor, artinya Bapak Ibu, kebaikan aku itu, kebaikan yang aku usahakan, kebaikan yang aku lakukan, segala kesalehanku, segala kebaikan-kebaikan yang kuusahakan itu seperti tidak ada gunanya, bahkan di hadapan Tuhan seperti najis dan tidak ada yang benar dan bahkan menjijikkan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan kejahatan dan dosa kita yang diibaratkan kain kotor, tetapi kebenaran kita tanda kutip. Kita mengatakan aku telah mengusahakan kebaikan, aku telah mengusahakan segala sesuatu untuk aku beroleh jalan keselamatan. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Bapak Ibu, kita tidak mampu meraih kebenaran dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu mencapai standar moral Allah yang cukup tinggi dan sempurna itu, jikalau bukan karena Kristus yang memberikan jalan bagi kita untuk kita beroleh keselamatan. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang layak untuk menerima keselamatan. Semuanya manusia dibinasakan, semuanya manusia beroleh binasa. Tetapi Bapak Ibu, oleh karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga Allah memberikan anugerah untuk kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya pada hari ini yang kita renungkan firman Tuhan, kita diberikan anugerah dalam Kristus untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Namun Tuhan berkata kepada kita hari ini, apakah engkau mau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Atau engkau lebih memilih kematian selama-lamanya dan tidak akan pernah mengalami namanya kebangkitan? Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Maksudnya mati secara daging, Bapak Ibu. Kebaikan kita seperti kain kotor. Usaha kita untuk memperoleh keselamatan adalah sia-sia belaka. Namun hidup di dalam Kristus yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma, sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya semuanya itu. Namun oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, Ia membawa kita beroleh keselamatan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Tuhan berkata kepada kita yang menyaksikan acara ini, Tuhan mengetuk pintu gerbang hatimu. Dan ketika Ia mengetoknya, apakah pintu hati kita bukakan untuk menerima Kristus dalam hati kita? Bandingkan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini Tuhan mengetok pintu hati kita. Tuhan mau supaya Ia masuk di dalam hati kita, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami syukur dan berterima kasih. Lewat Tuhan Yesus, kehidupan kami yang menerangi dunia yang gelap, Tuhan meminta bagi kami untuk terang itu tetap bersinar. Ketika terang itu menjadi redup, mari Tuhan kuatkan kami, kuatkan iman kami. Hanya Yesus Kristus sajalah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberitakan Injil, memberitakan jalan satu-satunya keselamatan di dalam Kristus. Berikan kami hikmat dan pengertian, berikan kami pemahaman akan Injil itu sendiri, supaya kami diberikan kekuatan, pengharapan dan kasih kami kepada Kristus, sehingga ditemukan kami menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan kokoh dalam Injil itu sendiri, sehingga ditemukan kami Tuhan, iman kami dalam keadaan kencang, iman kami dalam keadaan bergairah, iman kami dalam keadaan teguh berdiri, dalam pengharapan kami di dalam Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan. Urapi berkati kami yang mendengarkan pada hari ini sehingga iman kami bertumbuh. Ini doa kami demi kemurahan Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa ungkap syukur kita atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Tapi marilah kita memberikan persembahan dengan selalu mengingat firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk kita semua, supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita semua. Kita akan memberikan persembahan dengan kita memuji Tuhan. Serikat persaudaraan, berdirilah. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman. Jemaat, saya bangkit berdiri. Satu juga baptisan dan Bapa satulah,
yang olehmu sekalian dipuji disembah. Jemaat, kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita, dan nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan namamu. Terlebih lagi ya Bapa, kami sudah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Juga kami sudah memberikan persembahan sebagai rasa ungkap syukur kami untuk apa yang sudah Tuhan adakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, untuk menopang pelayanan-Mu yang ada di gereja-Mu di Karangjaya ini. Inilah persembahan kami dan doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sorga memuja Tuhan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sorga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di sorga memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang patut disembah, Yesus Tuhanku yang heran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati kita di hadapan Tuhan. Pegang teguh janji firman Tuhan, dan firman Tuhan yang hari ini Bapak Ibu dengarkan. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis yang indah bersama dengan Roh Kudus, turun menaungi, memberkati, melihara jemaat sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.